akan seperti apa fitur kris ini? Saya rasa kembali lagi kita harapkan kris tuntas ini bisa diadopsi. Itu yang pertama kali oleh PJP, terutama ASPI ini memiliki hampir 230 member dan bukan semuanya pemain-pemain besar. Jadi bagaimana kita membantu member ASPI juga yang kecil-kecil bisa bersaing lah dengan teman-teman yang lainnya gitu loh. Karena dengan ada fitur ini sebenarnya pembayaran yang cepat, mudah, murah dan aman, barrier to entry-nya semakin ringan. Ya, jadi kalau kita lihat kita mau sekarang arahnya bagaimana supaya lebih banyak dulu para pemain yang mengadopsi dan juga lebih baik edukasinya ke konsumen. Itu yang kita harapkan. Karena bagaimanapun fitur ini sebenarnya sudah is a basic banking transaction ya, transfer, tarik, setor. Itu udah hampir semuanya perbankan itu melakukannya seperti itu. Baik, kita beralih ke salah satu fitur yang menarik juga, ini adalah contactless card. Ini yang kalau kita lihat di perbankan-perbankan big caps ini sudah banyak juga yang mulai mengadopsi kartu jenis ini begitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat infrastrukturnya, belum banyak yang menyediakan aplikasi atau mungkin alat-alat yang terkait dengan contactless card ini begitu. Anda melihat apakah ini menjadi tantangan pertumbuhan contactless card di Indonesia? Iya, kalau kita lihat memang setiap negara memiliki perkembangan adopsi sistem pembayaran sendiri-sendiri. Ada di beberapa negara mereka senang menggunakan contactless card. Misalnya di Australia atau di Singapura. Tapi ada juga negara kita ini memang sudah terbiasa menggunakan QR payment atau kris. Jadi memang masing-masing memiliki journey sendiri-sendiri. Tetapi menurut saya kita dari ASPI dan Bank Indonesia akan menyediakan semua alternatif sistem pembayaran yang memang menjadi tren ke depan, termasuk adalah contactless. Dan kelihatannya Mbak Anneke, trennya itu ke depan karena semuanya pakai handphone, itu adalah contactless dan cardless. Karena bagaimanapun kartu chip akan menjadi langka di kemudian hari. Tetapi patut kita ingat bahwa ke depannya kita juga tetap harus melayani customer yang lebih senang menggunakan kartu yang di dip atau di swipe. Bisa aja. Karena ada beberapa yang dia bilang, karena kartu contactless ini kan kenapa cepat? Karena tidak memerlukan PIN, tidak memerlukan signature atau tanda tangan. Makanya cepat, kebanyakan untuk everyday spend. Atau enggak yang transaksi yang kayak transportasi, kebayang ya kalau masukin pakai PIN di MRT atau di public transportation. Jadi memang kita pun sebenarnya sudah mengenal e-money yang berbasis kartu itu udah kayak contactless card. Cuman kalau memang kita mau melihat bahwa jangan hanya dipakai di sektor transportasi, tapi di semua lini. Sehingga customer memiliki pilihan apakah saya mau pakai kartu, saya mau pakai instrumen yang handphone melalui kris. Semua aja adalah menjadi pilihan dari nasabah. Baik, tapi kalau berkaca lagi pada demografi masyarakat kita, menurut Bapak apakah risikonya akan besar dengan adanya teknologi contactless ini, di mana kita tahu banyak sekali masyarakat yang akhirnya terjebak dalam fraud-fraud? Ya, nah kalau kita lihat Mbak Anneke, contactless ini misalnya pakai kartu ya, kalau kita lihat di video-video kayaknya mengerikan di tap gitu ya sama orang yang tidak bertanggung jawab, tapi sebenarnya jaraknya memerlukan kurang lebih 4 cm. Jadi harusnya sangat dekat sekali gitu. Itu jadi dari sisi keamanan kan kita juga kalau ada orang deket-deket sekali ya, mungkin kita juga harus aware. Tetap kita harus menjaga keamanan kartu kita. Yang kedua adalah ini juga hanya bisa di-tap oleh EDC-EDC yang sudah terregistrasi. Jadi misalnya kalau ada penyalahgunaan kita bisa mendeteksi memakai mesin yang mana. Ya, bisa dilakukan investigasi lebih lanjut. Dan kita juga harus lihat bahwa contactless itu di beberapa negara ketika diluncurkan dia tidak boleh karena nggak ada PIN dan tidak perlu signature. Itu juga mulai dengan limit yang kecil. Dan kemudian limit hariannya diserahkan kepada PJP masing-masing karena mereka memiliki risk appetite yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini ada dari sisi produknya atau kanalnya, ada juga dari sisi pemainnya untuk membatasi. Dan yang kita tidak boleh lupa sekarang, hampir semua aplikasi sudah memiliki real-time notification. Bukan hanya contactless, swipe, dan lain-lain. Ketika kita sedang melakukan transaksi, tiba-tiba di jam kita, di handphone kita, muncul transaksi kita. Yang mana dulu kalau misalnya lewat SMS terlalu lama, kadang-kadang nggak sampai, dan juga mahal biayanya. Jadi menurut saya selalu resiko itu ada, customer tetap harus menjaga kehati-hatiannya, tidak boleh dikatakan ditaruh sembarangan, dan juga dan kita juga dari sisi pemain atau policy kita juga mencoba
bahwa di masyarakat yang memang belum teredukasi dengan baik, kita juga lebih hati-hati dalam menjalankannya. Baik, tadi Pak Jamin sampaikan mungkin ke depannya kartu chip ini akan semakin langka begitu. Lalu apakah perbankan atau pelaku industri keuangan lainnya ini perlu untuk memberikan investasi lagi agar bisa mengeluarkan contactless card di saat mungkin trennya ke depan sudah tidak menggunakan kartu lagi? Iya, jadi memang Mbak Aneka harus dilihat dari profil customer dari bank yang bersangkutan. Ya, kalau misalnya premium customer, affluent customer, definitely mereka memerlukan kartu. Ya, dan menurut saya kalau dilihat itu sangat relevan buat mereka, ya terutama untuk umur-umur tertentu. Tetapi kalau anak muda, kebanyakan misalnya yang segmen, mungkin perlu mikir-mikir juga ya, karena not make everyone happy gitu loh di sini. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Tetapi kita dari ASPI dan juga mungkin pemangku kebijakan tentunya akan mencoba memberikan semua alternatif pembayaran yang sesuai dengan tren yang disukai masyarakat. Kalau masih misalnya gini, perlu kartu atau tidak perlu kartu, face to face atau remote atau juga contactless atau contact, semuanya itu adalah pilihan. Dan menurut saya customer is the king. Mereka yang punya power, kita yang menyediakan untuk memilih apa yang mereka lakukan untuk transaksi pembayaran. Baik, seperti yang Pak Jamin katakan, generasi yang lebih mature ini mungkin akan lebih memilih kartu daripada fitur-fitur lainnya begitu. Tapi kita tahu ini kan akan terus bergeser, artinya mungkin anak-anak muda saat ini ketika nanti berada di usia tersebut sudah tidak memerlukan kartu lagi. Bapak melihat berapa lama sih waktu hingga kartu chip ini mungkin tidak digunakan lagi? Susah ya, karena kalau kita lihat perjalanan di negara-negara lain, udah yang mungkin contactless-nya mungkin saya rasa udah 10 tahun kali ya, mungkin masih tetap ada kartunya tuh yang biasa. Karena menurut saya kartu contactless itu kayak complement each other. Karena kalau kartu itu kan bisa di swipe, di dip, yang selama ini kita pakai kartu chip, di dip dan juga di tap, yaitu contactless. Jadi menurut saya purpose-nya beda-beda. Dan customer, saya sebagai customer, even anak muda ya, pergi ke luar negeri tiba-tiba tidak ada EDC-nya tidak bisa menggunakan contactless, nggak bisa melakukan transaksi anaknya. Dia tetap harus di dip. Nah jadi kalau kita melihat, at least saya masih tetap memiliki ya, mungkin jumlahnya nggak sebanyak seperti sekarang, at least 1-2 kartu yang bisa saya gunakan in case of emergency.